Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu ya untuk melanjutkan diskusi kita pada mata kuliah metodologi kualitatif. Seperti yang pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa mulai dari pertemuan ke-7, begitu ya, sampai dengan nanti pertemuan terakhir, itu lebih pada mahasiswa melakukan ekspos terhadap hasil kajian dan terhadap tugas-tugas yang diberikan, gitu ya. Untuk minggu sekarang itu pertemuan ke berapa ya? Saya lupa lagi. 10 ya atau 11 ya? Apa 12 ya? Halo? Ke-12, Pak. Ke-12 ya, oke. Pertemuan ke-12 yang akan membahas tentang kuesioner ya. Oke, jadi untuk pertemuan sekarang yang akan didiskusikan adalah tentang kuesioner dan tentang interview ya dalam penelitian kualitatif. Oke, dipersilahkan sekarang kelompok yang bertanggung jawab untuk melakukan ekspos untuk bisa melakukan ekspos. Silakan. Sudah bisa saya screen kok? Sebentar Pak, ininya black screen Pak. Oke, silakan. Kalau Diandra masuk nggak? Itu yang Diandriandani siapa? Diandra itu teh? Iya Pak, itu Diandra Pak. Oke. Langsung mulai aja, Pak. Iya, silakan. Yang tidak buka apa namanya slide nanti on cam aja ya, sambil on cam. Kalau yang Dianto kan nggak bisa sambil on cam kan ya, karena dia set screen kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Uba Umbara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif serta teman-teman semester 7 yang kami cintai dan kami banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang kuesioner. Langsung saja kepada materi yang akan disampaikan. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, adapun di sini ada pengantar. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, di sini ada menurut Wilson dan McLean tahun 1994, kuesioner banyak digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen untuk yang pertama itu untuk mengumpulkan informasi survei. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyediakan data berstruktur dan seringkali numerik. Nah, adapun data berstruktur ini adalah semua jenis data yang pemformatan, angka, dan tata letaknya berada pada bidang yang tetap dalam file tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu bermanfaat untuk
atau dapat dikelola tanpa kehadiran peneliti dan sering menjadi relatif mudah untuk dianalisis. Nah, di beberapa penelitian biasanya ada kuesioner yang didampingi oleh peneliti, ada juga bisa yang tidak didampingi oleh peneliti, sehingga apabila ketika tidak didampingi oleh peneliti maka memudahkan untuk proses pengumpulan datanya. Kemudian selanjutnya yaitu etika dalam kuesioner. Nah, di sini ada beberapa etika dalam kuesioner. Yang pertama adalah informed consent respondent. Nah, apa itu informed consent respondent? Jadi, informed consent respondent ini merupakan persetujuan yang diberikan oleh responden yang telah mendapat penjelasan secara lengkap dan rincian mengenai kuesioner yang akan dilakukan. Jadi etika dalam kuesioner ini harus disetujui oleh responden sebelum pewawancara sebelum pihak pemberi kuesioner memberikan kuesioner. Kemudian yang kedua yaitu hak mereka atau hak responden untuk menarik diri pada tahap apapun atau tidak menyelesaikan item tertentu dalam kuesioner. Yang ketiga, etikanya yaitu potensi penelitian untuk meningkatkan situasi mereka, atau dalam artian si responden ini mendapatkan benefits. Kemudian selanjutnya etikanya adalah jaminan bahwa penelitian tidak akan merugikan mereka atau merugikan responden atau masalah non-malfeasance. Kemudian ada juga etika tentang jaminan kerahasiaan, anonimitas atau tidak dicantumkan namanya ketika dalam kuesioner, kemudian dan tidak dilacak dalam penelitian. Selanjutnya, etika selanjutnya adalah tingkat ancaman atau sensitivitas dari pertanyaan yang dapat menyebabkan responden over-reporting atau under-reporting. Etika selanjutnya adalah faktor dalam kuesioner itu sendiri dan responden memiliki hak untuk mengharapkan reliabilitas dan validitas. Dan etika terakhir adalah reaksi responden. Nah, di sini ada perencanaan membuat daftar pertanyaan. Nah, dalam merencanakan suatu kuesioner, peneliti dapat mengikuti langkah-langkah secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama itu memutuskan maksud dan sasaran dari daftar pertanyaan. Jadi, langkah yang pertama itu menentukan maksudnya. Kuesioner itu akan disusun seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu tentukan populasi dan sampelnya. Selanjutnya yang ketiga menghasilkan topik atau konstruk atau konsep atau masalah yang akan ditangani dan data yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Jadi setelah ditentukan sasaran dan tujuan, kemudian ditentukan populasi dan sampel, maka selanjutnya yaitu ditentukan topik apa yang akan dibahas di dalam kuesioner. Selanjutnya yaitu tentukan jenis ukuran atau skala atau pertanyaan atau tanggapan yang diperlukan. Jadi setelah topik disusun, selanjutnya yaitu kita menentukan ukurannya akan seperti apa, kemudian skalanya seperti apa, pertanyaannya apa saja yang akan disusun, kemudian tanggapannya. Selanjutnya, tuliskan item kuesionernya. Kemudian yang keenam yaitu periksa bahwa setiap masalah dari langkah yang ketiga telah ditangani, menggunakan beberapa item untuk setiap masalah. Selanjutnya, yang ketujuh, uji coba kuesioner dan memperbaiki item sebagai konsekuensi. Jadi sebelum diberikan kepada sampel atau populasi sebenarnya, kuesioner ini perlu diuji cobakan dulu dan kemudian diperbaiki. Selanjutnya itu mengelola kuesioner akhir. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai mengoperasionalkan kuesioner. Adapun langkah-langkah dalam mengoperasionalkan kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum kuesioner harus diklarifikasi, diterjemahkan ke dalam tujuan tertentu yang konkret atau menjadi seperangkat tujuan. Kemudian yang kedua yaitu
perencanaan melalui identifikasi dan rincian topik tambahan terkait dengan tujuan sentral kuesioner. Kemudian yang ketiga, mengikuti identifikasi dan rincian topik tambahan dan melibatkan merumuskan persyaratan informasi tertentu berkaitan dengan masing-masing masalah tersebut. Nah, di sini terdapat kuesioner terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang pertama adalah kuesioner terstruktur. Nah, adapun kuesioner terstruktur ini adalah ukuran sampelnya relatif besar, kuesioner bersifat tertutup, dan seringkali numerik. Dalam proses kuesioner ini memakan waktu yang lama di awal penelitian, namun akan cepat saat proses analisis datanya. Jadi kuesioner terstruktur itu misalnya kayak ada pertanyaan, terus ada setuju, tidak setuju, kemudian setuju, tidak setuju. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kuesioner terstruktur, di mana salah satu sifatnya itu bersifat tertutup. Kemudian ada kuesioner yang kedua adalah kuesioner semi terstruktur. Di sini kuesioner semi terstruktur itu terdapat struktur yang jelas, ada urutan dan fokus yang jelas, tetapi formatnya terbuka, memungkinkan responden untuk menjawab dengan cara mereka sendiri. Jadi kuesioner semi terstruktur itu hampir sama dengan kuesioner terstruktur, tetapi sifatnya itu terbuka. Kemudian yang ketiga adalah kuesioner tidak struktur. Kuesioner tidak struktur ini ukuran sampelnya relatif kecil, kuesioner bersifat terbuka, dan berbasis kata biasanya. Biasanya dalam kuesioner tidak struktur itu berupa seperti pertanyaan-pertanyaan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai jenis item kuesioner. Di sini ada pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung, jadi pertanyaan tertutup itu kayak tadi misalnya ada pernyataan, kemudian ada setuju, tidak setuju, kemudian setuju, bisa juga iya atau tidak. Nah, di sini dijelaskan bahwa pertanyaan tertutup menentukan rentang tanggapan dari mana responden boleh memilih, berguna karena bisa menghasilkan frekuensi respon tertuju, memungkinkan perbandingan yang harus dibuat di seluruh kelompok dalam sampel, lebih cepat membuat kode dan menganalisa daripada data berbasis kata, langsung ke intinya, dan sengaja lebih fokus daripada terbuka pertanyaan. Kemudian di sini ada pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini berguna jika memungkinkan jawaban tidak diketahui atau kuesioner adalah bersifat eksplorasi. Jika ada banyak kemungkinan kategori respon yang tertutup pertanyaan akan berisi daftar yang sangat panjang pilihan, memungkinkan responden untuk menjawab sebanyak yang mereka inginkan, dan sangat cocok untuk menyelidiki masalah yang kompleks, berguna untuk menghasilkan item yang akan kemudian menjadi bahan pertanyaan tertutup dalam kuesioner berikutnya. Selanjutnya di sini ada skala data. Nah, jadi untuk jenis-jenis item kuesioner ini diantaranya ada sebagai berikut beserta dengan skala datanya. Yang pertama itu ada jenis item pertanyaan dikotomis, di mana skala datanya itu nominal atau bersifat kategorik. Kemudian yang kedua ada soal pilihan ganda bersifat nominal. Kemudian ada pengurutan peringkat atau ordinal atau bersifat kategorik tetapi memperhatikan tingkatan. Kemudian ada jenis item skala peringkat atau bersifat ordinal. Kemudian ada pertanyaan jumlah konstan di mana skala datanya ordinal. Kemudian ada pertanyaan data rasio di mana skala datanya itu rasio atau datanya itu dalam berbentuk jarak. Kemudian ada pertanyaan terbuka atau datanya itu berbasis kata. Nah, kita masuk kepada jenis item kuesioner yang pertama, yaitu pertanyaan dikotomis. Nah, pertanyaan dikotomis merupakan pertanyaan yang termasuk ke dalam bentuk pertanyaan tertutup, yang memenuhi ya atau tidak. Kemudian, pertanyaan dikotomis berguna untuk mengarahkan responden untuk memberikan jawaban yang jelas dan tegas. Pertanyaan dikotomis juga berguna sebagai alat penyaluran atau penyortiran untuk pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan dikotomis itu biasanya ada pertanyaan, kemudian ada pilihan jawaban ya atau tidak. Nanti pihak responden dapat memilih apakah
jawabannya itu ya atau tidak. Nah, pertanyaan dikotomis ini juga biasanya berpengaruh kepada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau bersifat pernyotiran atau penyaluran kepada pertanyaan berikutnya. Selanjutnya yaitu soal pilihan ganda. Nah, jika penelitian ingin mendapatkan beberapa data yang bersifat kompleksitas, peneliti dapat menggunakan pertanyaan pilihan ganda, di mana berbagai pilihan dirancang untuk menangkap berbagai kemungkinan tanggapan untuk pernyataan yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada pengurutan peringkat. Nah, pengurutan peringkat ini merupakan pernyataan urutan peringkat mirip dengan pertanyaan pilihan ganda karena mengidentifikasi opsi yang dapat dipilih respon, namun bergerak melampaui item pilihan ganda karena meminta responden untuk mengidentifikasi prioritas. Nah, yang tadi pengurutan peringkat itu misalnya ada topik yang diberikan, kemudian ada beberapa pilihan, maka si respondennya itu menentukan prioritas yang paling tinggi. Misalnya yang paling tinggi itu 5. Berarti responden itu menuliskan di dalam kuesioner itu angka 5. Bisa 4, 3, 2, 1 disesuaikan dengan aturan di dalam angket atau kuesioner tersebut. Kemudian selanjutnya ada skala peringkat. Nah, adapun salah satu cara di mana tingkat responden, intensitas respon, dan perpindahan dari pertanyaan dikotomis telah dikelola dapat dilihat dalam gagasan skala penilaian, di antaranya skala Likert, skala diferensial semantik, skala Thurston, dan skala Goodman. Skala tersebut adalah perangkat yang sangat berguna bagi peneliti, karena mereka membangun tingkat sensitivitas dan diferensial respon sambil tetap menghasilkan angka. Mungkin sudah tidak asing ya tentang skala peringkat ini, terutama tentang skala Likert. Biasanya ada beberapa pertanyaan atau pernyataan, nanti tinggal responden tinggal memilih sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan jumlah konstan. Nah, dalam jenis pertanyaan ini, responden diminta untuk membagikan sejumlah tanda atau poin di antara item. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi prioritas, membandingkan tinggi dan rendah, dan kesetaraan pilihan untuk ditunjukkan. Dan yang penting, hal ini dilakukan dalam istilah responden sendiri. Ini mengharuskan responden untuk membuat penilaian dan pilihan komparatif di berbagai item. Selanjutnya, ada pertanyaan data rasio. Nah, dalam pertanyaan data rasio tidak ada jawaban atau kategori tetap yang diberikan, dan responden memasukkan jawaban numerik yang sesuai dengan angka lebih tinggi daripada kategori data. Bentuk skala rasio alternatif adalah di mana responden harus memberi nilai dari untuk item tertentu. Data rasio ini adalah perangkat yang telah digunakan dalam bisnis dan perdagangan untuk mengukur kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, dan digunakan dalam pendidikan oleh Gale dan Morrison tahun 2006. Selanjutnya ada pertanyaan terbuka. Adapun pertanyaan terbuka ini adalah perangkat yang sangat menarik untuk penelitian berskala lebih kecil, atau untuk bagian kuesioner yang mengundang komentar jujur dan pribadi dan responden selain mencentang angka dan kotak. Nah, biasanya pertanyaan terbuka ini ada di dalam metode kualitatif biasanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mira. Baik, dilanjut ke pertanyaan matriks. Soal matriks bukan jenis soal tetapi menyangkut tata letak soal. Pertanyaan matriks ini memungkinkan jenis jawaban yang sama diberikan untuk beberapa pertanyaan. Misalnya sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Tata letak matriks ini membantu menghemat ruang. Meletakkan kuesioner seperti ini memungkinkan responden untuk mengisi kuesioner dengan cepat.
Di sisi lain, hal ini beresiko menciptakan pola pikir dalam diri responden, di mana responden itu dapat dengan mudah turun ke kolom kuesioner dan menulis atau mencentang nomor. Jadi rangkaian respon tersebut dapat dideteksi dengan melihat pola balasan dan menghilangkan rangkaian respon dan dari analisis selanjutnya. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan sensitif. Menurut Sudman dan Bradburn, tahun 1982 mengidentifikasi beberapa pertimbangan penting dalam mengenai isu-isu yang berpotensi mengancam atau sensitif, sehingga disarankan strategi berikut. Yang pertama itu, gunakan pertanyaan terbuka daripada tertutup. Yang kedua, gunakan pertanyaan yang panjang daripada yang pendek. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang akrab. Lanjut, menggunakan data yang dikumpulkan dari informan jika memungkinkan. Terus terlebih dahulu untuk menanyakan apakah responden pernah terlibat dalam perilaku tertentu sebelumnya, dan kemudian pindah ke menanyakan tentang perilakunya saat ini. Lanjut, untuk meredakan ancaman, mungkin berguna untuk menempatkan topik sensitif dalam diskusi tentang masalah lain yang kurang lebih sensitif, untuk memberi kesan kepada responden bahwa masalah ini mungkin tidak terlalu penting. Selanjutnya, gunakan cara alternatif untuk mengajukan pertanyaan standar. Selanjutnya, meminta responden untuk membuat catatan harian untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, di akhir wawancara, tanyakan pandangan responden tentang sensitivitas topik yang telah dibahas. Yang terakhir, jika memungkinkan, cari cara untuk memvalidasi data. Selanjutnya ada menghindari jebakan dalam penulisan pertanyaan. Dalam menuliskan pertanyaan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang kerangka pertanyaan ada dalam kuesioner, yaitu yang pertama, hindari pertanyaan yang mengarah. Yang kedua, hindari pertanyaan intelektual bahkan dengan responden yang canggih. Yang ketiga, hindari pertanyaan yang rumit. Yang keempat itu, hindari pertanyaan atau instruksi yang menjengkelkan. Yang kelima, hindari pertanyaan yang menggunakan negatif dan negatif ganda. Yang keenam, hindari terlalu banyak pertanyaan terbuka pada kuesioner yang diisi sendiri. Yang ketujuh, hindari ekstrim dalam skala peringkat. Yang kedelapan, hindari tekanan atau bias dengan asosiasi. Yang kesembilan, hindari pernyataan yang membuat orang cenderung tidak setuju atau setuju. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang ambigu atau pertanyaan yang dapat diartikan berbeda dari yang dimaksud. Selanjutnya, urutan dalam kuesioner itu mengurutkan pertanyaan. Urutan dalam kuesioner penting karena pertanyaan awal dapat mengatur nada atau pola pikir responden untuk pertanyaan selanjutnya. Seperti yang dikatakan Oppenheim, salah satu tujuan terselubung dari setiap pertanyaan adalah untuk memastikan bahwa responden akan terus bekerja sama. Prinsip utamanya adalah menghindari menciptakan suasana hati atau pola pikir di awal kuesioner. Urutan umum dari kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dimulai dengan pertanyaan faktual yang tidak mengancam. Yang kedua, pindah ke pertanyaan tertutup tentang pernyataan atau pertanyaan yang diberikan. Memunculkan tanggapan yang memerlukan pendapat, sikap, persepsi, atau suatu pandangan. Yang ketiga, kemudian pindah ke pertanyaan yang lebih terbuka, yang mencari tanggapan atas pendapat, sikap, persepsi, dan pandangan, bersama dengan alasan tanggapan yang diberikan. Tanggapan dan alasan ini mungkin mencakup data sensitif atau lebih pribadi. Lanjut, tata letak kuesioner. Penampilan kuesioner sangat penting. Kuesioner harus terlihat mudah, menarik, terlihat jelas, dan tidak rumit. Bersifat tidak melarang dan tidak membosankan. Aturan sederhananya, buat sesederhana mungkin.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tata letak kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kejelasan kata-kata dan kesederhanaan desain. Yang kedua, instruksi yang jelas dan harus memandu responden. Yang ketiga, pastikan instruksi singkat dan jelas menyertai setiap bagian kuesioner. Yang keempat, kejelasan dan penyajian pada penomoran soal. Yang kelima, susun isi kuesioner sedemikian rupa untuk memaksimalkan kerjasama. Yang keenam, halaman berwarna dapat membantu memperjelas keseluruhan struktur kuesioner dan penggunaan warna yang berbeda untuk instruksi dapat membantu responden. Yang ketujuh, penting untuk menyertakan dalam kuesioner tentang jaminan kerahasiaan, anonimitas, dan tidak dapat dilacak. Yang kedelapan yaitu catatan singkat di akhir kuesioner. Selanjutnya ada covering surat atau lembaran dan surat susulan. Jadi tujuan dari surat atau lembar pengantar adalah untuk menunjukkan tujuan penelitian, untuk menyampaikan dan meyakinkan kepada responden akan kerahasiaan dan untuk mendorong jawaban responden. Jadi surat pengantar atau lembar hendaknya itu harus yang pertama itu memberikan judul penelitian, yang kedua memperkenalkan penelitian, yang ketiga menyebutkan tujuan penelitian, yang keempat menunjukkan pentingnya dan manfaat penelitian, yang kelima menunjukkan mengapa responden dipilih untuk menerima kuesioner, yang keenam menunjukkan dukungan profesional, pengesahan atau sponsor dari atau izin untuk penelitian. Yang ketujuh yaitu menjabarkan bagaimana cara mengembalikan kuesioner. Yang kedelapan itu menunjukkan alamat tujuan pengembalian kuesioner. Yang kesembilan menunjukkan apa yang harus dilakukan jika pertanyaan atau ketidakpastian muncul. Yang kesepuluh menunjukkan tanggal pengembalian. Yang kesebelas itu menunjukkan setiap insentif untuk menyelesaikan kuesioner. Yang kedua belas memberikan jaminan kerahasiaan, anonimitas, dan non-traceability. Yang ke-13 itu indikasi bagaimana hasilnya akan dan tidak akan disebarluaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahyanto. Yang selanjutnya yaitu mengenai percobaan kuesioner. Uji coba kuesioner adalah pentingnya uji coba kuesioner adalah untuk memeriksa kejelasan item kuesioner, instruksi, dan tata letak. Yang kedua, untuk mendapatkan umpan balik tentang validitas item kuesioner, operasionalitas konstruk, dan tujuan penelitian. Yang ketiga, untuk menghilangkan ambiguitas. Yang keempat, untuk memeriksa tingkat keterbatasan untuk audiens target. Yang kelima, untuk mendapatkan umpan balik tentang jenis pertanyaan dan formatnya, misalnya skala peringkat, pilihan ganda, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan yang lain-lain. Yang keenam adalah untuk mendapatkan umpan balik tentang kategori respon untuk pertanyaan tertutup dan item pilihan ganda, dan untuk kesesuaian pertanyaan spesifik atau batang pertanyaan. Yang ketujuh adalah untuk mengidentifikasikan penghilangan redundan dan referen item. Yang kedelapan adalah untuk mendapatkan umpan balik pada pertanyaan terbuka. Yang kesembilan adalah untuk mendapatkan umpan balik tentang daya tarik dan tampilan kuesioner. Yang ke-10 adalah untuk mendapatkan umpan balik tentang tata letak, pembagian, penomoran, dan perincian pertanyaan. Dan yang ke-11 adalah untuk memeriksa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kuesioner.
Yang ke-12 adalah untuk memeriksa apakah kuesioner terlalu panjang. Yang ke-13 adalah untuk mengidentifikasi seberapa mungkin item yang memotivasi atau tidak memotivasi, sensitif, mengancam, mengganggu, ataupun menyinggung. Yang ke-14 adalah untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mubazir, yaitu pertanyaan-pertanyaan dengan sedikit diskriminasi. Yang ke-15 adalah untuk mengidentifikasi item mana yang terlalu mudah, terlalu sulit, terlalu rumit, atau terlalu jauh dari pengalaman responden. Yang ke-16 adalah untuk mengidentifikasi umumnya disalahpahami atau non-item yang diselesaikan. Yang ke-17 atau yang terakhir adalah untuk mencoba sistem pengkodean atau klasifikasi untuk analisis data. Selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan praktis. Pertimbangan praktis dalam kuesioner mengambil isu-isu yang dibahas jauh ini dalam kuesioner desain. Berbagai implikasi praktis untuk merancang kuesioner dapat disorot, antara lain yang pertama adalah mengoperasionalkan tujuan dari item pertanyaan. Yang kedua adalah untuk bersiaplah untuk memiliki pra-pilot untuk menghasilkan item untuk kuesioner percontohan, dan kemudian siap untuk memodifikasi kuesioner percontohan untuk versi finalnya. Yang ketiga, jika uji coba mencakup banyak item dan tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah item melalui analisis statistik atau umpan balik, maka bersiaplah untuk melakukan uji coba putaran kedua setelah uji coba pertama yang dimodifikasi. Yang keempat, tentukan jenis pertanyaan yang paling tepat. Dikotomis, pilihan ganda, urutan peringkat, skala peringkat, jumlah konstan, rasio, tertutup, ataupun terbuka. Yang kelima, memastikan bahwa setiap isu telah dieksplorasi secara mendalam dan komprehensif. Putuskan konten dan jelajahi secara mendalam dan luas. Yang keenam, gunakan beberapa item untuk mengukur atribut, konsep, atau masalah tertentu. Yang ketujuh, memastikan bahwa data yang diperoleh akan menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedelapan, ajukan lebih banyak pertanyaan tertutup daripada pertanyaan terbuka untuk kemudahan penelitian. Yang kesembilan, analisis terutama dalam sampel besar, seimbangkan kelengkapan dan cakupan isu yang lengkap dengan faktor demonstrasi karena meminta responden mengisi beberapa halaman kuesioner. Yang ke-10, tanyakan hanya satu hal pada satu waktu dalam sebuah pertanyaan. Gunakan satu kalimat per item jika memungkinkan. Yang ke-11, buat kategori respon tetap sederhana. Yang ke-12 yaitu hindari jargon. Yang ke-13, pertahankan pernyataan dalam bentuk sekarang dimanapun itu. Yang ke-14, berusaha keras untuk tidak ambigu dan jelas. Yang ke-15, bersikaplah sederhana, jelas, dan singkat sedapat mungkin. Selanjutnya yaitu yang ke-16, perjelas jenis tanggapan yang diperlukan di tempat terbuka pertanyaan. Selanjutnya itu seimbangkan keringkasan dengan kesantunannya. Yang ke-18, hindari pertanyaan yang mengarahkan. Jadi si kuesioner itu pertanyaannya tidak boleh mengarahkan. Yang ke-19, cobalah untuk menghindari pertanyaan yang mengancam. Yang ke-20, jangan berasumsi bahwa responden mengetahui jawabannya atau
memiliki informasi untuk menjawab pertanyaan, ataupun akan selalu mengatakan yang sebenarnya sengaja ataupun tidak. Yang ke-21, seimbangkan jumlah pertanyaan negatif dengan jumlah pertanyaan positifnya. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan tingkat keterbatasan kuesioner dan kemampuan membaca menulis responden. Selanjutnya itu cantumkan pertanyaan sensitif nanti di kuesioner untuk menghindari pembentukan mental set di benak responden. Tetapi jangan dulu larut dalam kuesioner yang menyebabkan kebosanan dan kurangnya konsentrasi dari responden tersebut. Yang ke-24, selagi pertanyaan sensitif, selingi pertanyaan sensitif dengan pertanyaan yang non-sensitif. Yang ke-25, perjelas tata letak kuesioner sehingga tidak ambigu dan menarik. Selanjutnya, menghindari membagi item dengan lebih dari satu halaman, karena responden mungkin berpikir bahwa item dari halaman sebelumnya sudah selesai. Selanjutnya, pastikan responden untuk mengetahui cara memasukkan balasan untuk setiap pertanyaan, misalnya dengan menggarisbawahi, melingkari, mencentang, menulis. Selanjutnya, berikan instruksi untuk memperkenalkan, melengkapi, menggemban, atau mengumpulkan kuesioner. Berikan amplop beralamat bermaterai jika menggunakan kuesioner POS. Selanjutnya, percontohan kuesioner menggunakan sekelompok responden yang diambil dari kemungkinan sampel tetapi yang tidak menerima versi final yang telah disempurnakan. Yang ke-30, dengan mempertimbangkan analisis data, rencanakan agar skala dan jenis data yang sesuai digunakan. Dan yang terakhir, putuskan bagaimana menghindari pemalsuan jawaban. Yang ke-32 yaitu puaslah jika Anda menerima 50% respon terhadap kuesioner. Putuskan apa yang Anda lakukan dengan data yang hilang dan pentingnya data yang hilang dan mengapa kuesioner belum diisi ataupun belum dikembalikan. Yang ke-33, cantumkan penjelasan yang mencakup berterima kasihlah kepada calon responden atas kerjasama yang diharapkan, menunjukkan tujuan penelitian, bagaimana anonimitas dan kerahasiaan akan ditangani, siapa Anda dan posisi apa yang Anda pegang, dan siapa yang akan menjadi pihak final laporan. Dan yang terakhir adalah jika kuesioner akan dikelola oleh orang lain selain peneliti, pastikan bahwa instruksi untuk administrasi disediakan dan jelas. Selanjutnya yaitu mengenai administrasi kuesioner. Nah, kuesioner dapat diberikan dengan beberapa cara, antara lain administrasi diri, pos, wawancara tatap muka, telepon, ataupun dari internet, melalui internet. Yang pertama adalah kuesioner yang dikelola oleh sendiri. Ada dua jenis kuesioner yang dikelola sendiri, yang diisi di hadapan peneliti dan yang diisi saat peneliti tidak hadir, misalnya diisinya di rumah ataupun di tempat kerja. Satu kuesioner yang dikelola sendiri di hadapan peneliti adalah keunggulannya, kehadiran peneliti sangat membantu karena memungkinkan setiap pertanyaan atau ketidakpastian untuk segera ditangani oleh perancang kuesioner, memastikan respon yang baik, memastikan bahwa semua pertanyaan telah dilengkapi dan diisi dengan benar. Kuesioner diselesaikan dengan cepat dan dalam satu kesempatan, yaitu dapat mengumpulkan data dari banyak responden secara bersamaan. Sebentar, Toto. Ya, Pak. Masih banyak ini.
2 slide lagi, Pak. Ya, di ini aja ya, disederhanakan biar nggak terlalu panjang. Oke, silakan lanjut. Iya, Pak. Sedangkan yang kedua, kuesioner yang dikelola sendiri tanpa kehadiran peneliti memiliki keunggulan. Ketidakhadiran peneliti sangat membantu karena memungkinkan responden untuk menyelesaikan kuesioner secara pribadi, mencurahkan waktu sebanyak yang mereka inginkan untuk menyelesaikannya. Nah, untuk yang kedua yaitu kuesioner post. Kuesioner post adalah kuesioner yang paling direkomendasikan dalam bentuk survei penyelidikan pendidikan. Ambil contohnya itu niat peneliti untuk menyelidiki di sekolah menengah. Survei wawancara berdasarkan beberapa sampel populasi sekolah akan mahal dan memakan waktu. Akan tetapi peneliti pendidikan harus memaksimalkan tingkat respon yang mereka peroleh dalam menggunakan survei pos tersebut. Yang terakhir yaitu mengolah data kuesioner. Langkah selanjutnya setelah mengadministrasikan kuesioner adalah mereduksi massa data yang telah diperoleh ke bentuk yang sesuai untuk analisis. Hal yang dimaksud untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kesalahan yang dilakukan oleh responden. Moser dan Carlton pada tahun 1977 menunjukkan 3 tugas utama dalam penyuntingannya. Yang pertama adalah kelengkapan, dilakukan untuk pengecekan bahwa setiap pertanyaan memiliki jawaban. Jadi si kuesioner itu sudah diisi oleh si respondennya. Yang kedua, ketepatan. Sejauh mungkin dilakukan pemeriksaan bahwa semua pertanyaan dijawab secara akurat oleh responden. Yang ketiga, keseragaman. Pemeriksaan dilakukan bahwa pewawancara telah interpretasikan instruksi dan pertanyaan secara seragam. Itulah materi mengenai kuesioner yang dapat kelompok kami sampaikan. Barangkali ada yang didiskusikan ataupun ditanyakan, dipersilahkan. Iya, silakan. Izin bertanya untuk kelompok 5. Ya, oke. Iya, silakan Elis. Baik, untuk tadi kan dijelaskan bahwa dalam pertanyaan di kuesioner itu ada 2 jenis. Ada yang secara tertutup dan juga terbuka. Nah, kalau misalkan tertutup kan kita menganalisisnya dengan menggunakan poin-poin ya. Kayak misalkan tadi di skala Likert itu kalau sangat setuju 5, kalau setuju 4, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di pertanyaan terbuka, itu untuk menganalisis hasil kuesionernya itu gimana? Mungkin itu pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih Elis. Mungkin izin menjawab ya, tadi kan ada pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup. Nah, tadi kan untuk pertanyaan tertutup itu ada yang bersifat nominal, ordinal, rasio, dan sedangkan untuk pertanyaan terbuka itu sifatnya itu datanya itu berbasis kata. Nah, jadi bagaimana untuk menganalisisnya? Tadi kan sudah disinggung juga untuk analisis pertanyaan tertutup itu tadi ada angka-angkanya. Misalnya dalam skala Likert ada 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian dilakukan perhitungan secara kuantitatif. Nah, untuk pertanyaan terbuka, tadi kan hasil data yang dihasilkannya itu berbasis kata. Nah, jadi akan dilakukan dengan analisis data kualitatif. Misalnya itu menggunakan
analisis data Mills dan Huberman, salah satu contohnya. Jadi untuk data yang telah dikumpulkan itu dilakukan tahap reduksi ataupun dilakukan pemilihan jawaban dari responden. Kemudian setelah direduksi, selanjutnya adalah tahap penyajian data, disajikan data yang telah dipilah-pilahnya. Kemudian dilakukan tahap verifikasi data-datanya itu setelah disajikan dilakukan verifikasi mulai dari validitas, reliabilitas dan lain-lainnya dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Begitu barangkali apakah masih ada yang ditanyakan? Baik, cukup. Terima kasih jawabannya. Baik, untuk yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Rahma atau mungkin siapa? Eka, Wahyu, Mira mungkin. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, coba saya bertanya dulu ya. Nah, tadi kan dalam penjelasan ada apa disebutkan istilah untuk diferensiasi respon. Nah, ya, ada istilah yang tadi yang disebutkan seperti itu oleh penyaji. Nah, kira-kira apa yang dimaksud sebagai diferensiasi respon dan itu berlaku untuk semua jenis kuesioner ataukah hanya pada kuesioner tertentu? Terima kasih, silakan. Baik Bapak, sebentar ya Pak. Nah, yang lain juga boleh kalau mau menambahkan, silakan.
Sebentar, Pak. Memang susah ya pertanyaannya. Baik, tadi kan untuk diferensiasi respon, tadi berada di dalam jenis item kuesioner ya Pak, di dalam skala peringkat, di mana disebutkan bahwa skala tersebut adalah perangkat yang sangat berguna bagi peneliti, karena mereka membangun tingkat sensitivitas dan diferensiasi respon sambil tetap menghasilkan angka. Adapun diferensiasi respon di sini adalah ada perbedaan atau pembedaan respon. Misalnya untuk skala peringkatnya kan tadi untuk contohnya itu skala Likert. Misalnya adapun diferensiasi responnya itu untuk membedakan apakah responden itu sangat setuju terhadap pertanyaan, kemudian tidak setuju terhadap pertanyaan, kurang setuju, dan seterusnya. Begitu barangkali Pak. Mungkin yang Oke. lainnya apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan yang lain. Membedakan. Oke, jadi betul apa yang tadi disampaikan. Jadi yang diharapkan itu ketika kita menggunakan kuesioner sebagai sebuah instrumen penelitian adalah kita melihat diferensiasi dari berbagai responden, sehingga semakin banyak pilihan jawaban itu akan semakin memperkaya perbedaan respon yang diberikan, kan gitu ya. Nah itu sebenarnya intinya. Jadi kalau nanti Anda menggunakan skala yang Likert misalkan gitu ya, atau sistematik, nah itu kan beberapa pilihan jawabannya kan banyak gitu ya. Nah itu akan lebih leluasa kita mengecek atau mendapatkan informasi tentang perbedaan-perbedaan respon yang diberikan oleh para responden dibanding dengan ketika misalkan kita hanya menggunakan skala Goodman misalkan gitu ya, itu kan hanya dua ya, hanya yes or no gitu. Nah, apakah diferensiasi responden ini berlaku untuk keseluruhan angket? Saya kira berlaku karena itu yang diharapkan gitu ya, yang diharapkan oleh para peneliti adalah menemukan adanya diferensiasi sehingga nanti bisa memberikan informasi yang lebih kaya begitu ya. Nah, entah itu pada angket tertutup ataupun pada angket yang bersifat terbuka. Silakan ada lagi kalau apa yang ini didiskusikan. Kalau tidak, kita lanjut ke materi kedua ya tentang interview. Rahma? Atau Cici mungkin? Oke, kalau tidak ada kita resume dulu ya. Jadi inti dari apa yang kita diskusikan hari ini tadi adalah bagaimana memberikan penjelasan gitu ya. Jadi tadi yang mengekspos materi adalah memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya kuesioner tersebut begitu ya, dari mulai tahap mempersiapkan begitu ya, membuat, menyusun kuesioner sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing, kemudian menguji cobakan kuesioner tersebut sampai dengan teknis bagaimana cara memberikan kuesioner kepada responden, sampai dengan tadi yang terakhir dibahas tentang jenis dan bagaimana cara melakukan pengolahan data gitu ya, ketika menggunakan instrumen kuesioner dalam penelitian, baik boleh ya, boleh dalam penelitian kualitatif atau dalam penelitian kuantitatif, tapi lebih khusus biasanya lebih sering digunakan pada penelitian kualitatif. Itu mungkin resume dari pertemuan kita kali ini yang membahas tentang bagian dari kuesioner gitu ya. Selanjutnya saya serahkan waktunya kepada kelompok yang akan memberikan ekspos tentang
interview. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kami akan menampilkan share screen terlebih dahulu terkait dengan materi selanjutnya mengenai interviews atau wawancara. Aku mau. Baik, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Uba Umbara MM MPD selaku dosen mata kuliah metode penelitian kualitatif, juga Bapak Evan Farhan Wahyu Puadi MPD selaku observer pada siang kali ini, serta juga rekan-rekan PMTK semester 7 yang insya Allah berbahagia. Di sini kelompok kami merupakan kelompok 6 yang beranggotakan Ade Yuliani, Ega Isnaya, dan saya Siti Nureli Sutiani. Di sini kami akan membahas mengenai materi selanjutnya mengenai interviews atau yang disebut juga sebagai wawancara. Nah, di sini kami memiliki 15 garis besar yang mana akan dijelaskan oleh masing-masing dari kami. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ega Isnaya. Dipersilakan. Yang pertama itu ada conception of the interview. Atau konsepsi wawancara. Nah, di sini menurut Kitwood pada tahun 1977 menyebutkan ada 3 konsepsi wawancara, yaitu yang pertama ada sarana potensial transfer informasi murni, 2 ada transaksi yang pasti memiliki satu sisi yang perlu dikenali dan dikendalikan. Yang ketiga ada wawancara melihatnya sebagai perjumpaan yang perlu berbagi banyak fitur kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada purposes of the interview atau tujuan wawancara. Yang pertama, tujuan wawancara dalam konteks ini dalam kehidupan sehari-hari secara luas yaitu yang pertama untuk mengevaluasi atau menilai seseorang dalam beberapa hal. Yang kedua, untuk memilih atau mempromosikan seseorang karyawan. Yang ketiga, untuk melakukan perubahan terapeutik seperti dalam wawancara psikiatri. Yang keempat, ada untuk menguji atau mengembangkan hipotesis. Yang kelima, untuk mengumpulkan data seperti dalam survei atau situasi eksperimental. Yang keenam, untuk sampel pendapat responden sebagai wawancara langkah dalam ruangan. Selanjutnya di sini ada tujuan wawancara sebagai teknik penelitian yang khas. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, dapat digunakan sebagai sarana utama untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan langsung dengan tujuan penelitian. Yang kedua, dapat digunakan untuk menguji hipotesis atau menyarankan yang baru atau sebagai alat untuk memperjelas, membantu mengidentifikasi variabel dan hubungan. Yang ketiga, dapat digunakan bersama dengan metode lain dalam melakukan penelitian. Selanjutnya yang ketiga ada type of the interview. Atau jenis wawancara. Nah, di sini ada jenis wawancara. Wawancara percakapan informal. Untuk karakteristiknya itu pertanyaan muncul dari konteks langsung.
Di sini ada kelebihan dari wawancara percakapan informal. Wawancara dapat disesuaikan dengan individu dan keadaan. Di sini juga ada kekurangannya, informasi yang berbeda dikumpulkan dari orang yang berbeda dengan pertanyaan juga yang berbeda. Jenis wawancara yang kedua ada pendekatan panduan wawancara. Karakteristiknya yaitu topik dan isu yang akan dibahas ditentukan sebelumnya. Untuk kelebihannya yaitu meningkatkan kelengkapan data dan membuat pengumpulan data sistematis untuk setiap responden. Kekurangannya yaitu topik penting dan menonjol mungkin secara tidak sengaja dihilangkan. Yang ketiga, wawancara terbuka atau terbuka standar. Untuk karakteristiknya, kata-kata yang tepat dan urutan pertanyaan ditentukan sebelumnya. Untuk kelebihannya, responden menjawab pertanyaan yang sama, sehingga meningkatkan komparabilitas jawaban. Di sini juga ada kekurangannya, kata-kata standar pertanyaan dapat membatasi dan relevansi pertanyaan dan jawaban. Yang keempat ada wawancara kuantitatif tertutup. Untuk karakteristiknya, kategori pertanyaan dan jawaban ditentukan sebelumnya. Kelebihannya, tanggapan dapat langsung dibandingkan dan mudah digabungkan. Untuk kekurangannya, responden harus memasukkan pengalaman dan perasaan mereka ke dalam kategori peneliti. Nah, di sini juga ada jenis wawancara yang digunakan secara khusus sebagai alat penelitian. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Dan wawancara terstruktur ini itu adalah wawancara yang isi dan prosedurnya disesuaikan terorganisir sebelumnya. Yang kedua ada wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini adalah situasi terbuka, memiliki fleksibilitas dan kebebasan yang lebih besar. Yang ketiga, wawancara non-direktif. Sebagai teknik penelitian berasal dari wawancara terapeutik atau psikiatris. Mohon perhatian untuk adan terlebih dahulu.
Baik, mari kita lanjutkan. Yang ketiga ada wawancara non-direktif. Sebagai teknik penelitian berasal dari wawancara terapeutik atau psikiatris. Nah, wawancara terapeutik ini dirancang untuk membina hubungan antara perawat dengan pasien yang nantinya akan mempercepat proses ketika wawancara. Yang keempat ada wawancara terfokus. Nah, wawancara terfokus ini wawancara yang respondennya diwawancarai dalam waktu yang pendek. Yang keempat ada planning interview based research procedure. Nah, di sini yang pertama ada planning interview. Penelitian berbasis wawancara prosedur menurut File pada tahun 1996 menetapkan 7 tahap penyelidikan wawancara. Yang pertama, membuat tema. Yang kedua ada merancang. Yang ketiga mewawancarai. Yang keempat menyalin. Yang kelima menganalisis. Yang keenam memverifikasi. Dan yang ketujuh melaporkan. Nah, yang pertama itu kan memilih tema. Nah, tahap awal dari studi wawancara akan menjadi titik di mana tujuan penelitian diputuskan. Nah, ini mungkin dimulai dengan menguraikan landasan teoritis penelitian, tujuannya yang luas, nilai praktisnya, dan alasan mengapa pendekatan wawancara dipilih. Kemudian dapat diikuti dengan penjabaran tujuan umum penelitian menjadi tujuan yang lebih rinci dan spesifik. Yang kedua, ada perencangan wawancara. Perencangan wawancara melibatkan tujuan penelitian dan variabel ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Pikirkan dahulu format pertanyaan dan cara menjawabnya dengan pertimbangan. Yang pertama ada tujuan dan pokok masalah wawancara. Kedua, fakta, pendapat atau sikap dalam wawancara. Kekhususan atau kedalaman yang akan dicari. Yang keempat, tingkat pendidikan dan motivasinya. Sejauh mana wawasan pewawancara tentang situasi responden. Yang terakhir, jenis hubungan yang diharapkan dapat dikembangkan oleh pewawancara dengan responden. Selanjutnya ada konstruksi jadwal. Nah, ada 3 jenis item yang digunakan dalam konstruksi jadwal wawancara penelitian. Yang pertama, alternatif tetap. Memungkinkan responden memilih dari 2 atau lebih alternatif. Yang paling sering digunakan adalah ya atau tidak, atau setuju, tidak setuju. Terkadang alternatif ragu-ragu atau tidak tahu juga ditawarkan. Kedua, item terbuka, menyediakan kerangka acuan untuk jawaban responden, tetapi membatasi jawaban dan ekspresi mereka. Yang ketiga, ada skala, satu set item verbal yang ditanggapi dengan menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan yang terletak pada skala alternatif tetap. Masih dalam konstruksi jadwal, dalam menyusun pertanyaan untuk wawancara, perhatian harus diberikan pada hal-hal berikut. Yang pertama ada kosakata yang digunakan. Kedua, menghindari bahasa yang merugikan, ambigu, dan ketidaktepatan. Menghindari pertanyaan yang membuat asumsi spekulatif, sensitif, dan pribadi. Yang keempat, asumsi bahwa responden memiliki pengetahuan atau informasi. Yang terakhir, diperlukan mengingat betapa mudahnya responden mengingat ingatan. Nah, hal ini memuat jenis pertanyaan dan cara menjawab dalam wawancara. Masih dalam konstruksi jadwal, di sini ada pertanyaan wawancara dapat berupa
bentuk langsung atau tidak langsung, berhubungan dengan masalah umum atau khusus, dari yang umum dan tidak spesifik ke yang lain, yang lebih spesifik, mengundang jawaban faktual atau jawaban opini. Nah, pertanyaan spesifik atau pertanyaan langsung dapat menyebabkan responden menjadi berhati-hati dan memberikan jawaban yang kurang jujur. Sedangkan untuk pertanyaan non-spesifik mengarah pada informasi yang diinginkan, tetapi dengan sedikit kekhawatiran oleh responden. Selanjutnya, jika bertanya macam-macam, maka akan ada beberapa cara menjawabnya. Menurut Tuchman, ada 7 mode. Yang pertama, respon tidak terstruktur. Memungkinkan responden untuk memberikan jawaban mereka dengan cara apapun yang mereka pilih. Misalkan contohnya itu seperti mengapa Anda kuliah. Nah, seperti itu responnya pun tidak akan memberikan jawaban yang hanya sedikit. Yang kedua, ada respon terstruktur. Sebaliknya, akan membatasi mereka dalam beberapa cara. Kerugian utamanya data yang dihasilkan dalam respon ini tidak terstruktur, lebih sulit untuk dikodekan dan diukur daripada data dalam respon terstruktur. Yang ketiga, ada respon isian. Nah, mengharuskan responden memberikan daripada memilih respon. Meskipun respon seringkali terbatas pada kata atau frasa, perbedaan antara respon pengisian dan respon tidak terstruktur adalah 1 derajat. Yang keempat ada respon tabular. Nah, respon tabular ini mirip dengan respon isian, meskipun lebih terstruktur, namun menuntut kata-kata, gambar, atau frasa. Nah, misalnya ada pada gambar. Yang kelima ada respon berskala. Nah, responden diminta untuk menanggapi pernyataan dengan memilih dari sejumlah alternatif yang memiliki serangkaian gradasi. Respon berskala dikumpulkan dalam bentuk data yang dapat digunakan dan dianalisis. Yang keenam ada respon peringkat. Responden diminta untuk mengurutkan serangkaian kata, frasa atau pernyataan menurut kriteria tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada tanggapan daftar periksa atau checklist, mengharuskan responden memilih salah satu alternatif yang disajikan kepada mereka berupa kategori nominal. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Ade Yuliani. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai interviewing atau wawancara. Seperti yang telah tadi disinggung juga, wawancara itu kan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber ataupun responden. Nah, di sini ada menurut Tuchman tahun 1972, Tuchman ini telah meninjau secara ringkas prosedur yang harus diterapkan pada wawancara. Di antaranya, yang pertama itu pewawancara memberitahu responden tentang sifat atau tujuan wawancara. Jadi sebelum dilaksanakan wawancara, sebelumnya wawancara harus menjelaskan terlebih dahulu tujuan apa dilakukan proses wawancara dan sifatnya. Kemudian yang kedua itu pewawancara berusaha untuk membuat peserta merasa nyaman. Nah, di sini kan responden itu sebagai pihak yang memberikan keterangan di dalam wawancara. Jadi, sebisa mungkin pewawancara itu membuat responden itu merasa nyaman agar proses wawancaranya itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan pelaksanaan wawancara. Jadi dijelaskan oleh pewawancara waktunya berapa lama, kemudian topik-topik apa yang akan disampaikan di dalam wawancara itu dijelaskan. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan bagaimana tanggapan dapat dicatat. Jadi bagaimana proses tanggapan dicatat, misalnya apakah tanggapan dari responden itu dilakukan perekaman oleh audio ataupun dan lain-lainnya, ataukah dicatat oleh tulisan tangan. Sebentar, Pak.
Nah, di sini ada menurut Kifal tahun 1996 dalam halaman 147 menyebutkan peneliti dalam wawancara harus memperhatikan hal-hal berikut. Jadi dalam wawancara itu, pewawancara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, waspada terhadap fakta responden, karena memang seringkali ada keterangan-keterangan yang memang kurang mendukung dalam penelitian. Kemudian yang kedua, memperhatikan dimensi etis dari wawancara. Jadi wawancara itu memperhatikan sikapnya seperti rasa hormat, kemudian wawancaranya itu harus jelas dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengatasi aspek interpersonal, interaksional, komunikatif, dan emosional dari wawancara. Kemudian bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang yang diwawancarai. Selanjutnya ada bertanggung jawab untuk mempertimbangkan dinamika situasi. Jadi sebisa mungkin pewawancara itu membawakan wawancara itu dengan situasi yang memang mendukung dan membuat nyaman responden. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan urutan pertanyaan wawancara. Dimulai dari yang mudah terlebih dahulu sampai ke tahap yang memang selanjutnya, yang cukup sulit. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap transcribing. Nah, atau tahap mentranskrip. Nah, transkripsi hendaknya dapat menceritakan semua yang terjadi dalam wawancara, sehingga untuk melakukan transkripsi pada wawancara menggunakan rekaman atau audio harus mencakup. Yang pertama itu apa yang dikatakan di dalam suatu wawancara. Kemudian nada suara pembicaraan. Kemudian yang ketiga yaitu infleksi suara. Yang keempat penekanan yang diberikan oleh pembicara. Kemudian jeda dan diam. Kemudian interupsi, suasana hati pembicara. Kemudian ada kecepatan bicara, berapa banyak orang yang bicara secara bersamaan dalam wawancara. Kemudian apakah pembicara berbicara terus-menerus atau dalam frasa pendek. Kemudian ada siapa berbicara kepada siapa di dalam wawancara. Kemudian ucapan yang tidak terbaca. Kemudian yang terakhir itu peristiwa lain yang terjadi pada waktu yang sama yang dapat diingat oleh peneliti. Selanjutnya yaitu tahap analyzing atau tahap menganalisa. Menurut Hitchner tahun 1985, tahap analisis data dapat dilakukan dalam 15 pedoman berikut. Yang pertama yaitu tahap transkripsi, yang kedua yaitu tahap breaking dan reduksi fenomenologis, yang ketiga yaitu mendengarkan wawancara untuk merasakan keseluruhan, yang keempat menggambarkan unit-unit makna umum, selanjutnya ada menggambarkan satuan makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian ada juga melatih hakim independen dan untuk memverifikasi satuan makna yang relevan. Ada menghilangkan redundansi. Selanjutnya pengelompokan unit makna yang relevan. Kemudian menentukan tema dari kelompok makna. Dan yang terakhir adalah menulis rangkuman dari setiap wawancara individu. Mohon maaf masih ada. Selanjutnya yaitu tahapannya itu kembali ke peserta dengan ringkasan dan tema, melakukan wawancara kedua. Kemudian memodifikasi tema dan ringkasan, mengidentifikasi tema umum dan unik untuk semua wawancara, kemudian kontekstualisasi tema, dan terakhir yaitu ringkasan gabungan. Selanjutnya yaitu ada tahap verifying atau tahap verifikasi. Nah, di dalam tahap verifikasi, dalam wawancara itu berupa tahapan untuk melihat reliabilitas, validitas, dan generalisasi data dari wawancara. Nah, di sini Kifel tahun 1996 menyatakan bahwa validasi dilakukan pada ketujuh tahap investigasi berbasis wawancara, di antaranya yang pertama itu landasan teoritis penelitian harus ketat dan logis.
Yang kedua, semua aspek desain penelitian harus sehat dan diteliti. Yang ketiga, data harus akurat, andal, dan valid. Yang keempat, penerjemahan data dari media lisan ke media tertulis harus menunjukkan keajegan. Yang keenam, analisis data harus menunjukkan keajegan pada data. Selanjutnya ada prosedur validasi harus ada dan digunakan. Dan yang terakhir itu pelaporan harus adil dan dianggap adil oleh pembaca. Sebentar Selanjutnya deh, ada tahap reporting. sebentar deh, Iya Pak, masih banyak. lumayan Pak. Disingkat-singkat aja, ya, biar Iya nggak Pak. terlalu panjang. Oke, makasih. Silakan dilanjut. Nah, di sini ada sifat pelaporan. Di sini di mana dalam sifat pelaporan itu ada wawancara terstruktur biasanya dalam bentuk angka atau diringkas di dalam tabel dan grafik, sedangkan wawancara kualitatif itu berbasis kata dan biasanya dalam kutipan tertentu. Selanjutnya di sini ada beberapa elemen dalam laporan. Pelaporan ada pengantar yang mencakup tema utama dan isi, yang kedua garis besar metodologi dan metode, yang ketiga hasil, dan yang terakhir yaitu diskusi. Kemudian selanjutnya ada group interviewing atau diskusi kelompok atau wawancara kelompok. Nah, adapun keuntungan dan kerugian dalam wawancara diantaranya ada hal yang disampaikan oleh Watts dan Ebut. Diantaranya yang pertama, potensi diskusi untuk terkembang sehingga menghasilkan berbagai tanggapan. Kemudian yang kedua, menghasilkan tanggapan yang lebih luas daripada wawancara individu. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya yang pertama memberikan waktu dan porsi berbicara yang sama besar, kemudian yang kedua melakukan penanganan dengan tepat apabila terjadi kendala, kemudian yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang nyaman sehingga responden dapat menjawab tanpa ada rasa paksaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Elis. Baik, yang selanjutnya ada interviewing children atau wawancara anak-anak. Nah, di wawancara anak-anak ini mungkin sedikit kesulitannya itu karena adanya kepribadian dan sifat anak-anak yang berbeda dengan orang dewasa. Nah, wawancara kelompok cocok bagi anak-anak karena adanya interaksi antara teman di anak-anak tersebut sehingga kondisi ataupun kepribadian sifat anak yang malu-malu ataupun yang lainnya dapat teratasi dengan baik. Nah, kelompok yang terdiri dari sekitar 6 atau 7 orang ini merupakan ukuran yang optimal meskipun ada anak-anak yang lebih kecil bisa ditambah lagi. Nah, selanjutnya, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewawancarai anak-anak. Yang pertama, mengatasi anak-anak yang mudah terganggu, ragu-ragu, dan juga gugup, lalu menghindari peneliti terlihat seperti figur otoritas seperti guru, orang tua, dan lainnya, sehingga anak itu bisa menjadi lebih nyaman. Yang ketiga, menghindari situasi yang terlihat sebagai suatu tes, terus juga memahami apa yang anak maksudkan dan apa yang mereka katakan, lalu menjaga agar wawancara tetap relevan, menjauhkan guru anak-anak dari anak tersebut, mendapatkan tanggapan yang tulus dari anak daripada tanggapan yang diharapkan, juga membuat wawancara menjadi lebih menyenangkan, informal, dan menggunakan bahasa pada tingkat yang sesuai, sehingga anak-anak tersebut dapat menyesuaikan dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, pertanyaan terbuka juga disarankan dalam pewawancaraan anak-anak. Nah, di sini kita harus menghindari pernyataan seperti iya, tidak, ataupun ragu-ragu. Nah, lalu ada juga mengatasi kecenderungan beberapa anak untuk mengatakan bahwa mereka tidak atau tidak tahu, atau hanya mengangkat bahu dan tetap diam. Selanjutnya, mengatasi beberapa anak yang akan mengatakan apapun daripada merasa tidak memiliki jawaban. Lalu atasi juga masalah di mana beberapa anak itu mendominasi percakapan. Kan ada yang kalau misalkan anak-anak itu caper atau misalkan ingin menunjukkan dirinya sendiri.
Lalu, hindari juga anak-anak merasa tidak nyaman atau merasa terancam. Yang terakhir, menghindari anak berbohong. Jadi pada intinya, si pewawancara itu harus mengkondisikan dan beradaptasi dengan sifat ataupun kepribadian anak tersebut, supaya wawancara dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini juga wawancara untuk anak-anak itu paling lama 15 menit, karena sifat anak itu mudah bosan dan juga dapat terganggu oleh hal-hal di sekitarnya. Nah, juga harus sederhana, to the point, serta tanpa ambiguitas. Serta yang terakhir, menggabungkan metode dan aktivitas dalam wawancara. Contohnya kayak menggambar, bermain, menulis, berbicara, main game, mainan, foto, pokoknya segala hal yang dapat membuat anak itu merasa lebih diajak bermain gitu. Nah, selanjutnya itu ada fokus grup. Atau merupakan kelompok fokus. Nah, kelompok fokus merupakan bentuk wawancara kelompok yang fokus berkembang dalam penelitian pendidikan, bisnis, dan juga politik. Seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya, bahwa wawancara itu bukan hanya untuk individu, tapi juga ada yang berupa kelompok. Nah, dari interaksi kelompok itulah akan data muncul. Nah, kelompok fokus adalah pengaturan yang dibuat menyatukan populasi yang dipilih secara khusus untuk membahas tema atau topik tertentu, di mana interaksi dengan kelompok mengarah pada data hasil. Jadi, bukan peneliti yang melakukan wawancara, namun si partisipan itulah yang membahas suatu topik tertentu dan didapatkan dari sebuah data. Nah, selanjutnya ada the non-directive interview dan the focus interview. Nah, ini juga disebut sebagai wawancara non-direktif dan wawancara terfokus. Di sini situasinya, seorang responden itu akan bertanggung jawab untuk memulai dan mengarahkan jalannya pertemuan untuk mengungkapkan hal di dalam dirinya. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ciri khas dari wawancara terfokus adalah analisis sebelumnya oleh peneliti tentang situasi di mana subjek telah terlibat. Wawancara akan difokuskan pada pengalaman subjektif dari orang-orang yang telah dihadapkan pada situasi tersebut. Jadi intinya, kalau misalkan pewawancara ingin melakukan penelitian mengenai suatu hal, dia itu akan mengambil seseorang responden yang telah mengalami hal tersebut. Jadi wawancara itu bukan terfokus pada pertanyaan yang disampaikan, namun cerita dari responden tersebut untuk dijadikan data pada akhirnya. Nah, tanggapan mereka memungkinkan peneliti untuk menguji validitas hipotesis dan memastikan tanggapan yang tidak terduga terhadap situasi, sehingga menimbulkan hipotesis lebih lanjut. Nah, di sini juga ada telepon interviewing atau wawancara secara melalui telepon. Nah, jadi wawancara itu bukan hanya secara langsung, tapi juga melalui media telepon juga bisa. Namun di sini ada beberapa kelebihan dan keuntungan atau juga kekurangan dalam wawancara telepon. Di mana keuntungannya itu biaya yang lebih murah karena tidak memerlukan biaya transportasi, terus juga memungkinkan peneliti memilih responden dari populasi yang lebih tersebar. Jadi peneliti dapat memilih siapa aja nih yang perlu ditelepon dan yang tidak perlu ditelepon. Lalu efek wawancara berkurang. Maksudnya itu kalau misalkan wawancara kita kan akan merasa deg-degan ketika bertemu langsung dengan pewawancara. Kalau misalkan lewat telepon, responden itu akan cenderung lebih nyaman. Terus kontrol pewawancara yang lebih besar terhadap wawancara. Jadi dia dapat mengarahkan wawancara itu diarahkan kemana. Terus wawancara lebih cepat dilakukan daripada wawancara tatap muka, karena responden akan siap untuk berbicara di telepon paling lama 15 menit. Jadi tidak akan selama wawancara langsung. Nah, di sini ada juga beberapa masalah dalam wawancara telepon. Di antaranya itu mudah bagi responden untuk menutup telepon. Jadi kalau misalkan respondennya tidak nyaman ataupun tidak mau diwawancara, dia bisa aja melakukan atau mematikan telepon secara sepihak. Terus motivasi untuk berpartisipasi lebih rendah daripada wawancara pribadi. Ada kemungkinan pengambilan sampel miring karena tidak semua populasi memiliki telepon dan dapat mendengar. Lalu, tingkat respon yang lebih rendah di akhir pekan karena mungkin libur ataupun ada kegiatan lainnya.
Lalu juga beberapa orang memiliki ketidaksukaan terhadap telepon yang menghambat tanggapan atau kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Ada juga responden yang tidak ingin menghabiskan waktu lama di telepon, sehingga wawancara telepon cenderung akan lebih singkat daripada bentuk wawancara yang lainnya. Nah, di sini ada ethical issue in interviewing, atau yang disebut juga etika dalam mewawancara. Nah, seperti yang sudah disinggung juga di kelompok sebelumnya, bahwa dalam wawancara itu perlu diperhatikan etika-etika untuk membuat responden itu nyaman dan ingin diwawancarai. Nah, wawancara memiliki dimensi etika menyangkut interaksi interpersonal dan menghasilkan informasi tentang kondisi manusia. Meskipun seseorang dapat mengidentifikasi 3 bidang utama dari masalah etika. Nah, di sini etika itu masalahnya ada 3 pokok. Yang pertama persetujuan, kerahasiaan, dan juga konsekuensi dari wawancara. Makanya, ketika akan mewawancara, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, apakah persetujuan dari responden telah diperoleh atau tidak? Kalau misalkan diperoleh, apakah secara tertulis atau secara lisan? Yang kedua, berapa banyak informasi yang harus diberikan sebelum penelitian? Yang ketiga, apakah konsekuensi yang mungkin timbul telah dijelaskan kepada peserta ataukah belum? Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Oke, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Memberikan respon, memberikan saran, atau mungkin memberikan pertanyaan terhadap apa yang telah disampaikan oleh kelompok 7 tadi ya, atau kelompok 6. Cici, silakan. Atau Diandra mungkin, Pina. Ega. Oke. Anda pernah melakukan wawancara? Siapa yang pernah coba? Semuanya pernah? Atau memang belum pernah sama sekali? Hampir semua juga pernah, Pak. Hampir semua pernah. Oke. Pertanyaannya apa yang Anda rasakan ketika melakukan wawancara kepada orang lain, kepada responden? Bagaimana, Pak? Apa yang Anda rasakan ketika Anda melakukan wawancara terhadap orang-orang, ya, atau terhadap responden Anda? Apa yang Anda rasakan ketika itu? Yang saya rasakan sih sebelum mewawancara seorang tuh ada rasa khawatir tuh, Pak. Sebelum wawancara tuh kan jadi si respon yang diwawancari takutnya tidak sesuai ekspektasi dari kita tuh. Oke. Dimana kita meminta jawaban tapi jawaban yang dikasih oleh si wawancara tuh tidak sesuai yang kita harapkan tuh, Pak. Ya, pernah punya pengalaman yang seperti itu berarti ya, Yanto? Pernah, Pak. Nah, terus teknisnya apa?
Teknik yang dilakukannya. Teknik yang dilakukan oleh Yanto apa kalau merasakan hal yang tadi disebutkan? Apakah berpindah ke responden yang lain misalkan, atau seperti apa gitu, atau memaksakan saja dengan mengganti beberapa pertanyaan, seperti apa kira-kira? Kalau dari saya sih, yang pertama yaitu mengubah situasinya dulu, Pak, supaya si yang diwawancara tuh nyaman terhadap kita. Nah, kalau sudah dilakukan masih tidak sesuai, maka mau tidak mau harus mengganti yang diwawancarinya tuh, Pak. Harus mengganti responden berarti ya. Oke, ada yang lain yang ingin sharing pengalamannya ketika melakukan interview atau melakukan wawancara? Izin masuk, Bapak. Ya, silakan. Ya, kalau misalkan pengalaman Elis ya Pak, pas wawancara itu kan sifat orang beda-beda. Jadi ada yang saat diminta wawancara, ada yang langsung menerima, ada yang langsung menolak secara mentah-mentah juga ada gitu. Jadi mungkin untuk Elis pribadi ketakutannya itu ketika mencari responden. Itu, Bapak. Oke. Ya. Ada yang lain? Silakan. Atau saya garis dulu deh. Berarti kalau gitu kita harus cermat ya dalam menentukan siapa responden kita gitu ya. Ya, kita harus cermat berarti menentukan siapa yang layak begitu ya, yang dalam tanda kutip disinyalir gitu ya, atau diduga layak sebagai responden gitu ya. Oke. Ya, silakan, ada lagi yang ingin sharing pengalamannya. Cici punya pengalaman? Punya, Pak. Ya, silahkan. Lebih kayak pertama kayak deg-degan gitu, Pak. Soalnya kan kalau wawancara kadang respondennya itu atau narasumbernya kan yang baru dikenal gitu tuh, Pak. Masih deg-degan kayak gitu. Nah, terus tadi juga sama kayak yang Yanto ya, Pak. Jadi takut kita tuh kan berharap wawancara itu berharap dapat informasi, takutnya informasi yang kita harapin tuh justru nggak didapetin dari si respondennya tersebut gitu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya masalahnya hampir sama ya antara Yanto tadi, Elis, kemudian yang terakhir Cici. Masalahnya berputar dari misalkan tadi deg-degan, kemudian takut respondennya tidak sesuai gitu kan ya, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, atau bahkan tadi disampaikan bahwa respondennya itu mungkin saja tidak tidak memberikan perhatian kepada kita gitu ya, dan seterusnya. Oke, ada yang lain lagi atau pengalaman yang berbeda? Silakan bisa disampaikan. Oke, hampir sama berarti, hampir sama seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, andaikan kita tadi mengkomparasi ya apa yang sudah pernah Anda lakukan dengan apa yang tadi disampaikan atau diekspos oleh kelompok 7, itu kan tadi menyampaikan beberapa cara begitu ya, beberapa teknik, kemudian beberapa etika dalam wawancara. Ada nggak yang mungkin dalam tanda kutip belum sesuai dengan apa yang sudah Anda lakukan ketika Anda dulu melakukan wawancara pada beberapa kegiatan yang sudah Anda lakukan sebelumnya? Silakan.
Tadi kan dibahas ya, persiapan, tekniknya seperti apa, kemudian etikanya seperti apa, sampai dengan yang lebih spesifik tadi kan ya, cara-cara dalam melakukan wawancaranya. Nah, jangan-jangan maksud saya apa yang tadi Anda rasakan gitu ya, terutama yang dirasakan oleh Cici sama Elis dan Yanto tadi, jangan-jangan tidak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan dalam expose gitu ya. Kan bahan tadi yang diekspos itu merupakan bahan hasil analisa kelompok tersebut gitu ya, dalam buku sumber yang sama-sama kita kaji ya. Kalau tidak salah itu pengarangnya Cohen ya, kalau tidak salah ya. Nah, jangan-jangan tidak sesuai. Nah, silakan, ada yang ingin menanggapi, memberikan respon, silakan. Ya, Elis, silakan. Ya, kan tadi itu di PowerPoint itu ada itu bahwa pewawancara itu harus mengetahui dulu si responden itu tahu tentang pilihan kita pendapat atau tidak. Nah, mungkin kalau misalkan mengenai situasi yang Elis tadi, mungkin kesalahan saya itu tidak memilah-milih responden. Jadi saya tidak tahu apakah responden itu tepat sasaran atau tidak. Jadi saya belum mengetahui informasi ataupun pengetahuan dari responden tersebut. Oke, jadi solusinya apa kira-kira, Elis? Bagaimana kira-kira solusinya? Atau yang lain mungkin? Ya, mungkin harus lebih jeli lagi Pak untuk memilih responden sesuai dengan tema ataupun fokus dari wawancara tersebut. Oke. Gitu ya. Ada lagi yang ingin menanggapi, silakan. Oke. Kalau tidak ada, saya ingin memberikan saran ya bagi Anda yang nanti yang akan melakukan interview, khususnya ketika nanti Anda melakukan interview untuk kepentingan penyusunan karya ilmiah Anda ya, atau penyusunan tugas akhir Anda. Nah, ada kemungkinan apa yang Anda lakukan ketika wawancara Anda dahulu, gitu ya, itu tuh Anda tidak terfokus pada suatu masalah. Nah, gitu ya, tidak terfokus pada suatu masalah. Jadi misalkan wawancaranya tidak ditentukan dulu temanya apa. Nah, gitu. Jadi untuk ke depan nanti silahkan wawancaranya itu berdasarkan tema yang Anda pilih, gitu ya. Misalkan Anda ingin penelitian, akan melakukan penelitian, untuk melihat atau untuk mengkaji etnomatematika, misalkan ya, yang akan dilakukan oleh Tina katanya nanti, gitu ya. Nah, bakal ditentukan dulu gitu ya, unsur-unsur kebudayaan apa yang ingin ditanyakan. Nah, misalkan mau masuk ke kesenian, nah nanti berarti unsur kesenian itu nanti kita di mapping begitu ya, atau membuat peta konsepnya gitu, nanti yang mengetahui tentang kesenian itu siapa saja gitu ya orang-orangnya, atau bahkan jauh sebelum itu kita tentukan dulu objeknya mau di mana. Nah, kita tentukan objeknya mau di mana, kemudian kita tentukan subjeknya mau siapa, tentu orang-orang yang ada di dalam komunitas seni tersebut, kan gitu ya. Oke, setelah itu baru kita lakukan atau kita menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan yang ingin kita harapkan atau yang ingin kita ketahui. Jadi ada di situ, ada tingkat respondennya juga nanti ya, gitu ya, ada tingkat subjeknya. Misalkan kita menggunakan responden kunci, kemudian responden utama dan responden pendukung begitu. Jadi supaya ada pengklasifikasian tentang jenis-jenis dari responden tersebut. Nah, misalkan kalau ingin melihat kesulitan atau kesalahan siswa dalam menjawab soal yang akan dilakukan oleh Wahyu ya nanti, itu justru lebih mudah saya kira, karena respondennya sudah ditentukan dari awal. Jadi siapa yang akan diberikan soal, kemudian siswa mana yang melakukan kesalahan atau siswa mana yang kesulitan dalam menjawab soal tersebut, baru diwawancara. Nah, berarti kan itu sudah terfokus tuh subjeknya. Ini akan lebih mudah. Hanya nanti jangan sampai subjeknya yang sudah tepat, tapi nanti pertanyaannya yang
kurang tepat. Nah, gitu ya. Jadi perlu mempertimbangkan tadi ya, objek, subjek, sama esensi, gitu ya. Esensi yang terakhirnya esensi pertanyaan yang akan disampaikan kepada para responden. Itu saya kira ya yang bisa saya sarankan kepada Anda semua tentang bagaimana nanti ketika Anda melakukan wawancara untuk sedikitnya bisa mengurangi apa yang pernah Anda rasakan, kekurangan-kekurangan yang pernah Anda rasakan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, gitu ya. Baik, itu saja mungkin atau silakan barangkali masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau respon yang ingin disampaikan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai sini ya. Jadi nanti kita sambung atau kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tentu pertemuan selanjutnya adalah Anda harus mengekspos hasil karya Anda, gitu ya. Baik hasil yang tadi ditugaskan untuk membuat kuesioner atau yang ditugaskan untuk membuat atau yang ditugaskan untuk melakukan interview, ya, gitu ya. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya nanti Anda diminta untuk mempresentasikan kuesioner sesuai dengan tema penelitian Anda, gitu ya, tema penelitian yang akan Anda lakukan. Dan yang di sesi kedua nanti Anda diharapkan itu melakukan role playing atau bermain peran, begitu ya. Nanti ada yang berperan sebagai pewawancara dan ada yang berperan sebagai orang yang diwawancarai, gitu ya, supaya kita bisa merasakan nih dan menganalisis apa kekurangan ketika kita melakukan interview terhadap orang lain, gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Silakan. Ada respon atau ada pertanyaan yang kurang dimengerti? Silakan. Oke, cukup ya, jelas ya. Oke, itu saja barangkali untuk pertemuan kita kali ini. Kita sudah sampai, ini sudah agak cukup lama ya, mungkin sudah lebih dari 2 SKS mungkin. Tapi tidak apa-apa, karena apapun yang kita diskusikan, seyogianya kita berharap ini memberikan manfaat, begitu ya, dan keberkahan bagi kita semua. Maka seperti biasa, mari kita sama-sama melafalkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita diskusikan dan apa yang kita sampaikan pada hari ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari saya maupun dari kelompok tadi yang mengekspos materinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.